Baik pemirsa Jambi TV, tentunya kembali lagi di talk show Dewan Menjawab Jambi TV pada malam hari ini. Tentunya masih bersama sosok Wakil Ketua DPD Provinsi Jambi, Bang Rocky Chandra, yang masih bersama saya di sini, masih membahas mengenai kepemimpinan baru untuk Provinsi Jambi ke depannya. Bang Rocky, kita masih membahas hal yang cukup menarik pada malam hari ini dan tentunya menjadi harapan baru juga bagi masyarakat Provinsi Jambi dengan kepemimpinan baru ini sendiri. Pada saat ini tentunya salah satu masalah yang sangat serius yaitu masalah COVID-19 yang masih kita hadapi dan bahkan bukan hanya Provinsi Jambi tapi juga Indonesia, Bang ya. Bagaimana nih menurut Abang langkah-langkah ke depan yang mungkin kerjasama yang akan dilakukan oleh Dewan dan juga kepemimpinan baru untuk masalah COVID-19 ini? Ya, yang jelas menurut saya adalah penguatan-penguatan dari berbagai sektor di bidang kesehatan ya, baik itu dinas kesehatan, rumah sakit umum yang dan kerjasama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota untuk penanganan COVID-19. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mengedukasi masyarakat ya, mengedukasi masyarakat terkait dengan protokol kesehatan, lalu juga mengedukasi masyarakat tentang bagaimana pencegahan terhadap COVID-19 ini, mengedukasi masyarakat ketika ada gejala yang didapatkan kepada mereka cepat dilaporkan kepada pemerintah daerah setempat. Lalu juga bagaimana pemerintah juga menyalurkan bantuan-bantuan yang tepat sasaran. Bantuan langsung juga dari pemerintah Provinsi Jambi ini yang kemarin juga sempat terkendala dengan pendataan, yang ini harus diperbaiki juga supaya bantuan-bantuan ini betul-betul tepat sasaran. Karena bantuan penanganan COVID ini bukan hanya dari APBD Provinsi Jambi, ada yang dari APBN, dari Kementerian Sosial, ada yang dari kabupaten kota. Ini juga supaya jangan bertumburan, jangan lagi ada penerima yang menerima sampai 2 dan 3 kali. Nah, ini menjadi PR penting. Nah, pendataan ini juga harus diperkuat oleh pemerintah Provinsi Jambi sehingga bantuan-bantuan ini betul-betul tepat sasaran. Saya rasa seperti itu. Benar sekali, karena tentunya juga masalah COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap beberapa sektor ya Bang ya? Ya, pastinya. Yang jelas pandemi ini juga telah meruntuhkan perekonomian kita ya, meruntuh sama-sama kita ketahui pembangunan kita ini, pertumbuhan ekonomi kita itu minus 42% di tahun 2020. Ini juga harus kita kejar. Nah, ini juga bagaimana seorang gubernur piawai dalam membangun ekonomi, bagaimana perputaran uang yang ada di Provinsi Jambi terus berputar sehingga pembangunan ekonomi juga terbangun dengan cepat. Saya rasa seperti itu. Baik, tentunya kami juga berharap pada seluruh pemirsa Jambi TV agar selalu menerapkan protokol kesehatan dan pastinya vaksinnya juga dilakukan ya Bang ya. Iya. Karena satu lagi kita harus juga mensukseskan dalam program vaksinasi agar mata rantai ini bisa terputus. Iya, amin ya rabbal alamin, harapan kita bersama. Iya. Baik, Bang Rocky, selain masalah COVID-19 yang belum usai juga pada saat ini, masalah terkait infrastruktur, dunia kesehatan, pendidikan juga masih menjadi PR dan hal serius yang ditangani oleh pemerintah. Nah, bagaimana nih rekomendasi yang akan Abang berikan kepada kepemimpinan baru nantinya terhadap hal tersebut? Ya, terkait infrastruktur sendiri di tahun 2020 ini kita terkoreksi cukup drastis ya. Anggaran pembangunan kita di PU itu dari 900 sekian miliar, sekarang hanya terkoreksi menjadi sekitar 220 miliar kalau saya tidak salah. Itu hampir berapa ratus persen kan hilang. Bayangkan dengan 220 miliar itu kita harus membangun jalan 1.300 km. Kita harus membangun perumahan. Kita banyak sekali. Kita harus mengamankan areal-areal sungai. Kita harus banyak sekali. Dengan anggaran yang sangat kecil ini kita itu tidak akan mampu. Maka tadi di awal saya sampaikan kepiawaian gubernur dalam menggali PAD agar APBD ini bisa terdorong. Lalu terkait infrastruktur juga seperti Bina Marga saja untuk perawatan jalan dari anggaran 460-an miliar di tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 ini hanya 60 miliar. 60 miliar. Nah, ini juga ya akhirnya Bina Marga hanya bisa merawat saja. Akhirnya banyak jalan-jalan provinsi itu yang tidak terbackup dan tidak terbangun dengan baik. Berikutnya di
pendidikan juga kita sedang ada akan menghadapi PPDB ya, penerimaan siswa baru yang akan dibuka pada 1 Juli sampai tanggal 5 Juli yang akan datang. Nah, ini juga masalah yang menahun, setiap tahunnya terjadi masalah di sini. Nah, tadi saya baru selesai rapat dengan Sekda dan Forkompimda bahwasanya kesepakatan kita bahwasanya PPDB ini akan dibuka secara online, tidak lagi ada pendaftaran offline. Karena sama-sama kita ketahui rasio tingkat penerimaan dengan tingkat yang lulus ini sangat kontraproduktif ya. Jadi 11.800 anak-anak kita yang tamat di SMP, tapi daya tampung di SMA hanya sekitar 6.500-an. Nah, ini masih ada sekitar hampir kurang lebih 5.000-an lagi yang bingung akan mencari sekolah kemana. Apakah akan ke swasta atau kemana. Nah, ini menjadi PR penting juga bagi pemerintahan gubernur baru supaya permasalahan yang menahun ini bisa selesai. Nah, mudah-mudahan nanti dengan dibukanya secara online, PPDB ini bisa agak menekanlah angka dinamika yang betul-betul angka dinamika dan permainan-permainan yang tidak baik di dunia pendidikan kita nanti. Oke, baik. Tentunya itu untuk di bagian pendidikan sendiri ya, Bang ya. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa saat ini kan tentunya masih di masa pandemi COVID-19 dan PPDB sendiri juga dilaksanakan secara online nih, Bang, pada tahun ini. Bagaimana nih sosialisasi yang sudah diberikan dan tentunya harapan ke depan kepada masyarakat untuk PPDB yang akan dihadapi beberapa saat lagi nih, Bang? Ya, saya menyarankan kepada Dinas Pendidikan bahwasanya harus disosialisasikan dengan baik karena tidak semua daerah itu memiliki jaringan. Benar. Kalau dibuka secara online. Dan juga jangan sampai gara-gara program ini banyak anak-anak kita yang putus sekolah. Nah, tadi sudah saya diskusi dengan Pak Sekda dan juga Dinas Pendidikan bahwasanya nanti mereka akan membuka posko-posko pendaftaran PPDB online. Karena mungkin nanti ada masyarakat kita, anak-anak didik kita yang berada di luar jangkauan ataupun yang tidak memiliki laptop ataupun yang tidak memiliki ponsel Android bisa melakukan di posko-posko tersebut. Intinya saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan sekecil mungkin kesalahan ditekan dan saya minta memang pendidikan yang memang hak seluruh anak-anak yang ada di Provinsi Jambi diberikan secara baik dan juga penerimaannya juga secara fair dan transparan. Benar sekali. Ya, seperti itu. Jadi apalagi secara online tentunya juga harus disosialisasikan dengan baik. Jadi merata di seluruh Provinsi Jambi. Iya, di seluruh Provinsi Jambi. Benar sekali. Baik, pemirsa Jambi TV, tentunya perbincangan kita masih akan berlanjut kembali dengan Bang Roky Chandra pada malam hari ini. Tentunya masih akan kembali lagi di talk show Dewan Menjawab pada malam hari ini.